Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, tadi pagi saya menonton satu video dikirim oleh oleh seseorang di Bandung yang menunjukkan tentang telah ditemukan sebuah herbal oleh seorang Profesor Hadi apa begitu ya. Dan kemudian dikatakan bahwa obat ini telah diproduksi berapa ratus ribu dan telah mengobati cukup banyak orang. Katanya obat ini atau herbal ini jika dikonsumsi oleh pasien yang terpapar oleh COVID dan dalam waktu 3 hari dia akan sembuh. Oh, kayak minum obat flu saja begitu saudara ya. Nah, dia juga mengatakan bahwa jika dikonsumsi oleh orang sehat, maka orang itu akan terhindar daripada virus COVID-19 ini. Satu berita baik, entah kebenarannya seberapa jauh saudara-saudara, tapi satu berita baik bahwa ada secercah harapan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Bahwa Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih punya otoritas atas kehidupan kita. Katakan amin. Nah, saya melanjutkan khotbah minggu lalu. Tema kita minggu lalu, saudara-saudara, adalah rapid test. Oke, rapid test. Tapi tentu secara rohani. Dikatakan saudara-saudara bahwa adalah sebuah tindakan untuk menguji level kerohanian kita, apakah reaktif atau non-reaktif. Jadi rapid test secara medis atas seseorang untuk melihat apakah orang itu reaktif atau tidak reaktif, non-reaktif. Nah, secara rohani adalah sebuah tindakan untuk menguji keberadaan kerohanian kita. Apakah kita reaktif atau non-reaktif? Kalau secara fisik, saudara-saudara, tentu secara medis, semua orang ingin non. Ya, coba semua tangannya begini, non-reaktif. Itu secara medis. Tapi secara rohani tidak boleh non. Ya, secara rohani kita harus reaktif. Kalau saudara mendengarkan kalimat-kalimat, ajakan-ajakan, kebenaran-kebenaran, umpamanya baca firman. Bagaimana reaksi saudara? Bergema. Ya, bagaimana reaksi saudara kalau mendengar kata bergema, gemar membaca Alkitab? Hari ini kita masuk ke dalam 2 Samuel pasal 19 ya. Ya, saudara-saudara, bagaimana saudara mendengarkan atau reaksi saudara ketika saudara mendengarkan Mazmur 91? Apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar tentang doa puasa? Ya, apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengarkan, ayo kita akan ikut sum? Ya, saudara-saudara, kalau Anda non-reaktif, engkau berbahaya. Oke? Kita harus, saudara, memunculkan sebuah reaksi. Ya, ketika kita mendengarkan urusan rohani. Apa yang ada di benak saudara ketika kita bilang kita mau membagi sembako? Apa yang ada di benak saudara ketika saudara mengatakan pagi-pagi ibu rumah tangga berkata, "Manja papi gereja." Apa yang ada di benak saudara? Oh, jangan hujan. Ya, saudara, dan saya percaya bahwa yang Tuhan mau adalah secara rohani kita semua reaktif. Yang reaktif katakan amin. Karena kalau kita non-reaktif, saudara-saudara, maka kita akan tawar hati. Ya, tawar hati. Minggu yang lalu saya menyampaikan tentang kekristenan tanpa rasa. Oke, Bapak Ibu kalau nanti pulang dari sini, saudara pergi makan bakso, atau makan tinutuan, ya, atau makan apalah begitu. Lalu saudara
cewek minta kecap manis. Oke? Cewek minta garam. Seperti itu. Kenapa Anda meminta? Sebab lidahmu mengatakan ini kurang manis, ini kurang asin. Engkau bisa merasakan makanan. Saudara-saudara, sama dengan COVID-19. Salah satu indikasi daripada COVID-19 adalah mulut kita tidak bisa merasakan apa-apa, penciuman kita tidak bisa mencium apa-apa. Ya, tawar. Bapak Ibu, dan sama bahayanya jika hati kita itu menjadi tawar. Sama bahayanya saudara-saudara kalau hati kita non-reaktif ya atas urusan rohani. Sebab kalau kita non-reaktif maka roh kita yang padam. Roh kitalah yang menjadi padam. Kekristenan tanpa rasa. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang untuk mencapai padamnya roh. Saudara-saudara ada kira-kira alurnya. Ya, kira-kira dia step-step ya, langkah-langkah untuk mencapai yang namanya padam rohani. Yang pertama adalah menyusahkan hati Tuhan. Ya, orang Israel banyak sekali atau berulang-ulang menyusahkan hati Tuhan. Di padang gurun, saudara-saudara, mereka menyusahkan hati Tuhan. Ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka menyusahkan hati Tuhan. Ketika mereka dipimpin oleh Musa, mereka bersungut-sungut menyusahkan hati Tuhan. Dipimpin oleh Yosua, sami mawon, sama saja saudara. Sampai ke tanah perjanjian, dipimpin oleh hakim-hakim. Ya, yang tidak didampingi jaksa-jaksa. Sama saja menyusahkan hati Tuhan. Ketika mereka dipimpin oleh raja, dimulai dari Raja Saul, Raja Daud, Salomo, ya, lalu kemudian sempat Absalom sebentar, ya, tapi kemudian Absalom mati, saudara, tergantung di pohon dan dibunuh oleh Yoab. Saudara kasih dalam Tuhan, dan seterusnya mereka menyusahkan hati Tuhan, bahkan sampai hari ini. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang tetap menyusahkan hati Tuhan. Ketika Anda tidak percaya kepada otoritas Tuhan, Anda menyusahkan hati Tuhan. Ketika Anda mulai bersungut-sungut atas hidup yang sedang kita jalani, ya, ketika kita mulai untuk saudara downgrade secara iman, Anda menyusahkan hati Tuhan. Lalu kemudian melelahkan Tuhan. Ada istilah saudara di Yesaya pasal yang ke-7 ayat berapa ini? 13. Itu melelahkan hati Tuhan. Lalu kemudian, ya, setelah itu mendukakan Roh Kudus. Langkah-langkah menuju kepada padamnya sebuah pelita rohani. Ya. Mendukakan Roh Kudus. Lalu kemudian memadamkan apa ini? Menentang Roh Kudus. Lalu sampai pada satu hari betul-betul pelita itu menjadi padam. Pelita itu kehabisan minyak dan kemudian padam. Oleh sebab itu saudara-saudara, mumpung mempelai laki-laki itu belum datang. Kalau hari ini ada di antara kita, saudara-saudara yang hadir di gereja ini sampai ke rumah-rumah. Kalau ada di antara saudara yang seperti 5 anak darah yang bodoh, yang menyala pelitanya, tetapi saudara, minyak itu tidak ada di dalamnya. Dan pelitamu hampir padam. Ingat janji Tuhan saudara, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbuh yang pudar tidak akan dipadamkan. Yang percaya katakan amin. Kalau sampai pelita kita, minyaknya itu mulai kehabisan. Ya, mulai malas untuk berdoa, mulai malas untuk melayani, mulai malas untuk ibadah, mulai nyaman di rumah. Saudara-saudara, awas, jangan sampai pelitamu padam. Sebab saudara, kalau kita kehabisan minyak dan kemudian padam, saya mau katakan kepada saudara, butuh mujizat yang jauh lebih besar daripada orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Maka hari ini saudara memperhatikan hidup saudara. Saudara ada di posisi yang mana? Apakah kita sudah mulai ya
menyusahkan hati Tuhan? Ataukah kita sedang melelahkan Tuhan, mendukakan Roh Kudus? Ataukah kita adalah orang-orang yang sedang menentang roh? Bapak Ibu Saudara, sebelum terlanjur, maka kita harus berbalik. Ya, seperti anak bungsu yang pergi, saudara, meninggalkan rumah Bapa. Dia turun ke level yang paling rendah, tetapi di level yang paling rendah, dia tiba-tiba sadar akan Bapanya. Ya, muncul yang namanya hujan pertobatan di dalam hidupnya. Lalu dia berkata, aku akan bangkit kepada Bapa. Aku akan berkata, Bapa, ampuni aku berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Jadikan aku menjadi salah seorang hamba upahan-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, anak bungsu masih punya kesempatan untuk sadar. Ada seorang yang di Alkitab yang tidak diketahui namanya, yaitu orang kaya, perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Orang itu adalah orang yang betul-betul, saudara, tidak punya kesempatan atau tidak, ya, gagal di dalam hidupnya secara rohani. Ya, ketika dia sudah sampai ke alam maut, ketika dia sementara sengsara di sana, barulah dia kemudian sadar. Dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke rumahku. Masih ada 5 saudaraku di sana. Jangan mereka masuk ke dalam tempat celaka ini. Lalu Abraham berkata dari surga, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Saudara kasih dalam Tuhan, mempelai laki-laki itu belum datang. Kita sedang menyongsong mempelai laki-laki itu. Di posisi manakah kita? Apakah kita 5 anak darah yang bodoh? Ataukah 5 anak darah yang bijaksana? Sebelum kita terlambat, kita harus mengisi kembali bejana hidup kita. Gairah kebangunan rohani itu harus muncul kembali di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, reaktif, kita lihat ciri-ciri daripada reaktif. Yang pertama adalah percaya akan adanya otoritas Tuhan. Percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih berdaulat atas alam semesta. Katakan amin. Tuhan masih berdaulat atas dunia ini. Tuhan masih berdaulat atas Indonesia, atas Sulawesi Utara, atas kota Manado, atas kehidupan kita. Tuhan masih berdaulat, ya, atas suamimu, istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Tuhan masih berdaulat. Jangan sampai, saudara-saudara, kita menjadi orang yang patah arang, patah semangat, orang-orang yang kalah, patah, dan kemudian menjadi orang yang terhilang. Alkitab mencatat, saudara, tentang seseorang yang bernama Yonatan, anak daripada Raja Saul. Ya, Yonatan dan pembawa senjatanya. Apa yang terjadi dengan Yonatan, saudara? Pada waktu itu Israel berada di dalam tekanan Filistin yang luar biasa. Tidak ada senjata di seluruh Israel kecuali pedang yang dipunyai oleh Saul dan pedang yang dipunyai oleh Yonatan. Hanya 2 saja. Tidak ada lembing, tidak ada pisau, tidak ada apa-apa. No nothing. Ya, dan orang Filistin sedang maju berbanyak-banyak untuk memerangi orang Israel. Seringkali mereka, saudara, ya, penjarah-penjarah itu masuk ke daerah-daerah orang Israel, mengambil apa yang mereka bisa ambil, membunuh siapa yang mereka bisa bunuh, menguasai apa yang mereka bisa kuasai. Dan pada satu hari, saudara-saudara, ketika mereka sedang berhadap-hadapan, Saul sedang duduk di bawah pohon, saudara, ya, tidak bisa melakukan apa-apa, dengan letih, lesu, kalah. Tiba-tiba Yonatan mengambil sebuah inisiatif. Dia berkata kepada pembawa senjatanya, coba kamu datang kemari. Marilah kita pergi ke tempatnya orang Filistin itu. Saudara-saudara, dan dia bermaksud untuk pergi berperang melawan orang Filistin. Dia tidak memberitahu ayahnya. Kenapa dia tidak tahu? Dia tidak memberitahu ayahnya. Sebab dia bilang percuma, tidak ada gunanya. Ayahku itu sudah patah, ayahku itu sudah kalah, ayahku itu sudah, ya, tawar hati, padam rohnya. Ya, karena roh jahat itu sering masuk ke dalam kehidupan Saul. Saudara, berulang-ulang. Percuma, tidak perlu memberitahu. Ya, karena kalau dia merusak persekutuannya,
ya, dengan ayahnya, persekutuannya akan rusak. Bapak Ibu ingat cerita tentang, kemarin saya dengar Bapak Wali Kota khotbah di KKR Pemuda Gemim. Dia bercerita tentang Markus pasal 2 kalau tidak salah. Seseorang yang datang ke Kapernaum membawa 4 orang datang ke Kapernaum menggotong seorang yang lumpuh di atas tilam. Dan ketika mereka kesulitan karena orang banyak, tidak ada tempat lagi untuk masuk ke rumah mertua daripada Petrus, mereka naik ke atas, ke roof, dan kemudian membongkar atap itu dan menurunkan orang itu ke bawah. Lalu Tuhan bilang begini, Alkitab mengatakan begini, ketika Tuhan melihat iman mereka. Wow, itu kalimat yang sangat powerful. Ketika Tuhan melihat iman mereka. Siapa itu mereka? 4 orang ini, tambah temannya. 4 orang sakit ini dan 4 temannya. Ternyata saudara, unity, unify, menyatukan iman. Itu mendatangkan otoritas, mendatangkan kuasa. Katakan amin. Maka ketika Yonatan itu mau pergi berperang, dia tidak memberitahukannya kepada ayahnya yang sudah patah, yang sudah kalah. Dia membawa pembawa senjatanya. Apa yang dikatakan oleh pembawa senjatanya? Lakukanlah, aku sepakat. Penting sekali saudara-saudara dalam hidup ini kita sepakat. Ya, dalam rumah tangga suami istri sepakat. Jangan suka bertentangan. Karena kalau Anda suka bertentangan, maka tidak ada mujizat di dalamnya. Oke? Jangan suka, saudara. Yaitu berselisih. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Satu mau putih, satu mau hitam. Tidak bisa. Tidak ada mujizat. Anda perlu menyatukan hatimu. Membuat sebuah kesepakatan. Dan naikkanlah kesepakatan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mewujudkannya. Katakan amin. Saudara-saudara, dia tidak memberitahukannya kepada raja. Sebab dia tahu Tuhan itu pasti bertindak. Allah kita adalah Allah yang bertindak. Katakan amin. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah diam melihat penderitaan anak-anaknya. Saudara ingat cerita orang Israel. Setiap kali mereka memberontak menyembah kepada berhala, Tuhan angkat tangan. Ya, orang-orang Filistin, orang-orang Moab, orang-orang Edom, saudara, ya, orang-orang yang ada di tanah perjanjian datang merampas, merampok dan selanjutnya. Apa yang mereka lakukan? Teriak-teriak lagi kepada Tuhan. Teriak, Tuhan please help, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan kemudian Tuhan turun tangan. Sedang Tuhan, Yonatan tahu persis bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bertindak. Katakan amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak. Tuhan yang bertindak. Ketika murid-murid ada di danau, Petrus datang dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tuhan itu bangun. Haleluya. Tuhan itu bangun. Tuhan akan bangun di dalam masalahmu. Tuhan akan bangun di dalam badaimu. Tuhan tidak pernah senang melihat kita susah. Yang percaya katakan amin. Tepuk dada saudara. Tuhan tidak pernah senang melihat saya susah. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Bapak Ibu, persoalan yang kita hadapi seringkali rasanya ya kita tidak tahan lagi, saudara. Rasanya kita berkata, Tuhan saya tidak mampu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, saudara, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi kekuatanmu. Saudara-saudara, kenapa? Sebelum kita betul-betul patah dan kalah, Tuhan datang untuk menolong kita. Tuhan datang untuk mengulurkan tangannya. Kalau kita sakit, kita percaya Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita berkekurangan, Tuhan akan datang untuk memberikan kepada kita ya apa yang kita butuhkan. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh. Katakan amin. Makanya jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Jangan mencari jalan keluar sendiri, saudara-saudara. Ya, carilah pertolongan dari tempat yang maha tinggi.
dari Tuhan semesta alam, Tuhan kita Yesus Kristus. Yonatan berkata tidak suka bagi Tuhan untuk menolong dengan banyak orang atau sedikit orang. Maka Alkitab berkata kepada kita, saudara, jangan pernah mengandalkan bangsawan, jangan pernah mengandalkan manusia. Katakan amin. Jangan pernah mengandalkan manusia, sebab seringkali saudara, ya, manusia itu amat sangat mengecewakan. Ketika kita berharap kepada manusia, saudara-saudara, mungkin dia menolong kita, tapi limited, terbatas. Dulu saudara ada seorang koordinator cabang, dia berdoa begini, Tuhan Yesus berkati Manado supaya Manado memberkati kami. Dia ada di salah satu kota kecil di Sulawesi Utara, cabang saya. Berkati Manado supaya Manado memberkati kami. Saya bilang bodoh Nana. Ya, kalau Manado memberkati engkau terbatas sekali, tapi kalau Tuhan yang memberkati engkau tidak terbatas. Katakan amin. Maka berharaplah kepada Tuhan. Jangan pakai saudara iman manusia, ya, yang berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bahkan saudara, iman Yonatan yang sangat besar dan dia percaya otoritas Tuhan sangat besar. Dia memperlihatkan diri kepada musuhnya. Ya, marilah kita pergi memperlihatkan diri kepada bangsa yang tidak bersunat itu. Kalau mereka berkata naiklah kemari, maka kita akan naik dan kita akan mengalahkan mereka. Tapi kalau mereka berkata diamlah di situ, kami akan datang kepadamu, maka kita akan diam di sini dan kita akan mengalahkan mereka. Wow saudara ya, biasanya kalau orang mau pergi berperang, berindap-indap. Tapi Yonatan, dia tunjukkan dirinya. Kenapa saudara? Sebab dia mengandalkan Tuhan semesta alam. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa ciri-ciri saudara orang yang reaktif? Ya, sadar akan panggilan Tuhan. Sadar akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ketika kita sadar kita menjadi orang percaya karena panggilan Injil. Ya, Injillah yang telah memanggil kita masing-masing. Alkitab berkata sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dan ini berbicara tentang iman percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah fondasi dari seluruh yang disebut agama kita. Okay? Fondasi dasar dari seluruh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu bahwa kita mempunyai satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan tidak boleh ada yang menukarkan fondasi kita ini dengan apapun. Jangan pernah saudara menukarkan fondasi ini. Barangkali di sana ada fondasi dari emas. Jangan saudara. Mungkin di sana ada fondasi dari kedudukan, dengan secara kedudukan. Jangan. Fondasi secara apapun, jangan pernah menukarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Setelah itu saudara, ada yang namanya koinonia atau persekutuan. Bersekutu, ya. Saudara berbicara tentang 3 panggilan gereja. Yang pertama adalah bersekutu. COVID-19 ini salah satu tujuan setan di dalamnya adalah menghancurkan persekutuan. Setan mau supaya persekutuan-persekutuan itu hancur. Baik itu persekutuan besar maupun persekutuan yang terkecil di dalam keluarga-keluarga. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak boleh menghancurkan persekutuan. Gereja berupaya di musim pandemi ini dengan mengadakan ibadah-ibadah online. Ya, maka kita mengadakan ibadah online minimal 4 kali setiap hari Minggu. Setiap minggu. Ya, Selasa wanita, Rabu kul yang sekarang diminta kepada wilayah masing-masing, ya saudara-saudara, supaya 4 wilayah kita 4 wilayah kita ini mengadakan kul masing-masing, lalu kemudian ibadah malam dan kemudian ibadah puasa pada hari Sabtu. Kenapa kita melakukan saudara penjangkauan ini? Sebab gereja tidak mau persekutuan itu menjadi rusak. Nah, di dalam persekutuan-persekutuan online ini, yang kemudian kita
lanjutkan dengan offline pada hari Minggu, sudah 4 minggu, saudara-saudara, firman itu disampaikan. Ya, nasihat-nasihat itu disampaikan. Hai suami-suami beginilah, hai istri-istri beginilah, hai anak-anak beginilah, hai hamba-hamba Tuhan lakukanlah ini, lakukanlah itu. Saudara-saudara, supaya persekutuan itu tetap menjadi kuat. Katakan amin. Nah, itu sebabnya selalu saya menghimbau, ayo dong ikutlah di dalam ibadah-ibadah ini. Karena ada saudara yang sama sekali enggan. Ya, enggan, saya tahu, enggan. Saya lihat pemimpin-pemimpin, enggan sekali dia mau ikut, saudara. Saya tidak tahu kenapa, alasannya apa. Karena macam-macam alasan, saudara. Yang pertama signal. Oke? Yang kedua pulsa. Yang ketiga waktu. Barangkali ya, saudara-saudara ya. Yang keempat, mungkin tinggal di puncak Gunung Kelabat, begitu ya. Tidak punya apa-apa di sana. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa kendala saudara, tapi saya mau katakan begini, kalau ada kendala yang dihadapi, mari kita berjuang mengalahkan kendala itu. Oke? Karena semakin besar kendala yang kita hadapi untuk Tuhan dan perjuangan yang kita hadapi untuk bersekutu, maka semakin besar kehormatan yang Tuhan berikan di dalamnya. Paling buruk saudara, kalau Anda bermasalah dengan pulsa dan signal, datanglah di gereja. Karena di sini ada wifi. Ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7 ada wifi. Silakan saudara Anda, kalau dalam satu rumah saudara bertujuh, bapaknya lantai 1, mamanya lantai 2, anak sulung lantai 3, dan selanjutnya sampai lantai 7, gitu ya. Saudara-saudara, Anda akan mendapatkan signal kalau Anda bermasalah dengan signal dan wifi. Tapi tujuannya adalah supaya koinonia itu tidak menjadi putus. Saya berusaha, gereja berusaha, saudara-saudara, untuk mengadakan semua fasilitas ini. Bahkan saya ini, saudara, kadang-kadang Zoom itu 1 hari 2 kali. Ya, karena dengan bagian-bagian yang lain, ya, kita akan berzoom. Hari Selasa ini saya akan berzoom dari pagi, saudara, saya sudah berzoom. Jam 9 pagi saya sudah pimpin Zoom untuk sub rayon 2 dari Bandung. Nah, setelah itu ada yang namanya marturia atau bersaksi. Bapak Ibu, di dalam musim seperti ini, sebenarnya gampang sekali bagi kita bersaksi. Kenapa? Semua orang sangat dekat dengan alatnya, dengan handphonenya, dengan iPadnya, dengan komputernya. Sehingga apa yang saudara tulis di dalam Facebook saudara dapat menjadi sebuah kesaksian. Apa yang saudara tulis dalam status saudara dapat menjadi sebuah kesaksian. Berita-berita yang saudara kirim itu akan gampang sekali dibaca oleh orang lain. Oke? Pertanyaannya adalah, apakah kita masih melakukan salah satu tugas gereja, bersaksi? Saksikan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Maka saya mengatakan bahwa link ya, bukan link YouTube kita itu sharekan kepada orang lain. Supaya saudara, kebenaran-kebenaran yang dikeluarkan, disampaikan dari mimbar ini dapat ditonton oleh orang. Siapa tahu, gara-gara kita kirim link kepada seseorang, dia yang mau bunuh diri, batal bunuh diri. Katakan amin. Dia yang mau cerai, tidak jadi cerai. Dia yang sudah mau melakukan sebuah pelanggaran, tidak jadi melakukan sebuah pelanggaran. Dan kita akan mendapatkan upahnya. Dan yang ketiga adalah diakonia, melayani. Fungsi kita adalah melayani sesama kita. Katakan amin. Untuk memberikan melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk kepentingan orang lain. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, jika reaktif akan muncul yang namanya kesadaran untuk melepaskan. Ya, kesadarkan untuk melepaskan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Macam-macam, barangkali itu mendamaikan orang. Kalau hari ini saudara punya shalom, ada shalom di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, ya, hubungan suami istrimu baik, anak-anak baik, keluarga baik, saudara, maka saya percaya damai sejahtera itu akan turun. Kalau damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita,
sharingkan kepada orang lain. Ya, saudara-saudara, karena shalom itu tidak boleh dikangkangi, tidak boleh dikuasai sendirian. Shalom itu harus kita sharingkan kepada orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu saudara, barangkali itu adalah menasihati orang lain. Mungkin itu mengajar orang lain. Tidak tahu saudara, apa yang dapat saudara bagikan kepada orang lain. Barangkali itu juga menolong orang lain yang membutuhkannya. Atau membayar dan mengembalikan saudara. Kalau Anda berutang, sudah jatuh tempo, bayarlah. Ya, belum lama kok kita berutang, berapa lama? Baru 27 tahun. Saudara-saudara, kalau Anda berutang, bayar utangmu. Oke? Kalau Anda ada di antara orang yang Anda peras, mengambil hak yang bukan hakmu, kembalikan. Sakeus bilang begini, kalau ada yang aku peras, aku ganti 400%. Kalau ada yang aku peras, aku mengambil haknya orang lain yang bukan menjadi hakku, aku ganti 4 kali lipat, 400%. Wow, saudara. Ya, ataukah kita seperti orang Samaria, menolong orang seperti orang Samaria yang murah hati? Bapak Ibu, orang Samaria yang murah hati ini adalah gambaran orang yang all out menolong orang lain. All out. Seluruh tenaganya, kekuatannya dia pakai untuk menolong orang lain. Ya, ketika dia melihat orang yang dirampok itu, dia turun dari keledainya, berbicara tentang zona nyaman. Dia tinggalkan keledainya, dia turun ke bawah, dia buka tasnya, saudara-saudara, dia mengeluarkan minyaknya, dia mengeluarkan anggurnya, ya, dia mengobati orang itu, memberi dia minum, membebat luka-lukanya, lalu menaikkannya ke atas keledai, dia angkat naik ke atas keledai, dia tuntun keledainya itu pergi ke rumah seseorang yang disebut penginapan. Sampai di sana dia buka lagi dompetnya, ya, ini nih, aku titip uang, belikan dia Tensoplas atau obat merah gitu ya. Lalu kemudian kalau masih kurang, aku akan kembali dan aku akan menambahkannya. Saudara kasih dalam Tuhan, seseorang yang melakukan sesuatu ya untuk menolong orang lain dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu, tes, rapid test, apakah kita non-reaktif ataukah kita reaktif? Kalau kita reaktif, apakah kita memiliki kesadaran? Kesadaran akan adanya otoritas Tuhan. Apakah kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk bersekutu, untuk bersaksi, untuk melayani? Kalau kita reaktif, roh kita reaktif, maka kita akan mendapatkan kesadaran untuk melepaskan. Apakah saudara-saudara, roh kita reaktif ataukah tidak reaktif? Saya mau katakan yang terakhir begini. Waspadalah saudara. Ya. Bahwa pasti ada dampak yang sangat besar dari COVID-19 ini dalam kehidupan seluruh manusia. Pasti saudara. Ya. Apakah kita menjadi orang-orang yang padam, roh kita padam, ya, iman kita menjadi hilang. Apakah muncul kedagingan di dalam kehidupan kita atau tidak? Pasti ada dampaknya. Saudara, dan Tuhan mau supaya dampak daripada COVID-19 ini, yaitu kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. Ketika dunia tidak dapat menolong, ketika seluruh dunia lebih dari 220 negara sudah terpapar, ya, mungkin 16 juta orang, saudara-saudara, sudah terpapar di seluruh dunia. Di Indonesia sudah 100.000 lebih, di Sulawesi Utara sudah 1.400 sekian. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ancaman-ancaman itu datang, bagaimana reaksi kita? Apakah kita mau mengandalkan dunia ini atau mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau mencari kenikmatan dunia ini atau kita mau mencari, saudara, yaitu pertolongan dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.